Tubuh Han Li bergetar saat semua benang perak menghilang ke kulitnya dalam sekejap, dan permukaan tubuhnya mulai membengkak di berbagai area, seolah-olah itu adalah gumpalan seukuran telur yang berkeliaran di bawah kulitnya. Pada saat yang sama, Han Li dikejutkan oleh sensasi panas di daging dan darahnya sementara meridiannya menjadi sangat kaku dan gatal, memukulnya dengan keinginan untuk mencakar dagingnya dengan jari-jarinya. Hanya dengan kesadaran spiritual Han Li yang sangat besar dia mampu menahan sensasi menyakitkan yang tak terlukiskan ini. Jika seorang kultivator integrasi tubuh normal berada di tempatnya, mereka akan menjadi mangsa penyimpangan Ki karena ketidakmampuan untuk mengendalikan esensi sejati mereka, atau tidak dapat terus berkultivasi dengan tenang. Namun, Han Li bisa tetap diam saat dia duduk di tanah, menahan rasa sakit tanpa ekspresi. Beberapa jam kemudian, serangkaian tulang yang jauh lebih tebal dari manusia normal terlihat melalui tubuhnya yang tembus cahaya. Tidak hanya tulang-tulang ini yang berkilauan dengan cahaya spiritual perak yang redup, permukaannya juga dipenuhi dengan pola emas. Polanya hampir tidak terlihat dan sangat tipis, membuatnya sangat mudah untuk dilewatkan, tetapi mereka membentuk serangkaian rune emas yang sangat dalam yang tampak seolah-olah tumbuh secara alami di tulangnya. Bagi mereka yang dapat mengidentifikasi rune ini, mereka akan segera dapat mengetahui bahwa ini adalah teks segel emas. Untuk rune ini muncul sebagai hasil dari seni kultivasi adalah bukti yang jelas betapa luar biasa seni kultivasi yang dimaksud, dan kemungkinan besar akan sangat dicari bahkan oleh makhluk tahap kenaikan besar. Ini tidak lain adalah mantra pemurnian 100 meridian yang telah mulai dikembangkan oleh Han Li. Itu berasal dari alam abadi sejati, dan jika Han Li dapat mencapai penguasaan penuh darinya, tubuh fisiknya akan menjadi sekuat atau bahkan lebih kuat daripada makhluk roh sejati. Namun, seni kultivasi secara alami sangat sulit untuk dikuasai juga, dan dia hanya berani untuk mulai mengolahnya lagi setelah maju ke tahap integrasi tubuh akhir. Adapun ketika dia akan mencapai penguasaan penuh darinya, itu pasti hanya akan datang sangat jauh di masa depan, mungkin dia bahkan tidak akan sampai ke titik itu setelah maju ke tahap Grand Ascension. Dengan usia Han Li saat ini, dia memiliki tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di depannya, jadi tidak ada terburu-buru baginya untuk mengerjakan seni kultivasi ini. Waktu berlalu perlahan, dan beberapa jam kemudian, Han Li membuka kembali matanya saat ledakan gemuruh yang mirip dengan petir meletus dari semua tulangnya, dan cahaya keemasan yang dia pancarkan tiba-tiba menjadi lebih terang. Dia membuat segel tangan, dan gemuruh di dalam tubuhnya langsung mereda. Baru kemudian dia menghela nafas panjang saat senyum masa muncul di wajahnya. Mengolah mantra pemurnian 100 meridian benar-benar menyakitkan, bahkan dengan konstitusi fisiknya yang sangat kuat, dia tidak dapat mengembangkannya dalam waktu lama. Jika dia mengolahnya sepanjang hari, maka meridiannya akan rusak parah. Setelah itu, Han Li tidak segera menarik formasi sekitarnya. Sebaliknya, dia melambaikan tangan ke atas untuk menghilangkan proyeksi emas, lalu meletakkan tangannya di atas lutut dan menutup matanya untuk bermeditasi sekali lagi. Beberapa saat kemudian, cahaya keemasan yang terpancar dari tubuhnya surut, hanya untuk digantikan oleh lapisan cahaya pelangi yang semakin terang. Lapisan cahaya juga muncul di wajahnya, dan mata iblis hitam di gelabelanya berkedip tanpa henti seolah-olah telah hidup kembali. Setelah menyelesaikan kultivasi mantra pemurnian 100 meridian, dia mulai mengembangkan teknik pemurnian roh. Dengan kekuatan sihir tahap integrasi tubuh akhir dan tubuh fisiknya saat ini, dia akhirnya bisa mengembangkan teknik ini lagi. Jika dia bisa menguasai tahap kedua dari teknik pemurnian roh, indera spiritualnya akan meningkat beberapa kali lipat, bahkan jika dia tidak dapat menemukan spirit cleansing pond dan clean spirit lotus, masih ada harapan baginya untuk maju ke Grand Ascension Stage. Han Li sangat menyadari betapa pentingnya teknik pemurnian roh ini, jadi dia telah mengolahnya setiap hari setelah pertempuran di Deep Haven City. Namun, dia hanya membudidayakannya untuk waktu yang singkat, dan tahap kedua jauh lebih dalam daripada yang pertama, jadi kemajuannya sangat terbatas. Sepertinya butuh waktu lama baginya untuk menguasai tahap kedua. Han Li sudah memprediksi ini, jadi dia tidak frustrasi dan hanya terus bermeditasi dengan sabar. Keesokan paginya,
seberkas cahaya biru muncul dari pulau, lalu melesat ke kejauhan. 2 hari kemudian, Han Li muncul dari laut pedalaman ini dan memasuki pegunungan hijau subur. Pegunungan itu sangat lembab, dan ada kabut dengan warna berbeda yang kadang-kadang muncul dari tanah, menyembunyikan segala sesuatu di bawah ketinggian 3.000 hingga 4.000 kaki. Untuk menghindari penundaan oleh binatang jahat yang mungkin bersembunyi di kabut, Han Li terbang di ketinggian puluhan ribu kaki. Ada beberapa burung iblis yang kuat yang bahkan Han Li tidak ingin main-main dengan berada di ketinggian lebih dari 100.000 kaki, jadi dia tidak akan terbang lebih tinggi dari ini kecuali dia harus melakukannya. Pegunungan ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia mengira akan memakan waktu paling lama 3 hingga 4 hari untuk terbang keluar darinya, tetapi bahkan setelah sekitar setengah bulan terbang, masih tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia hampir muncul di sisi lain. Ini agak mengejutkannya, dan dia juga menjadi lebih berhati-hati. Meskipun dia terbang di ketinggian yang cukup tinggi, dia masih diserang oleh beberapa binatang iblis yang kuat, yang menimbulkan hambatan kecil baginya, tetapi mereka semua dibakar oleh roh yang melanda api surgawi. Setelah terbang beberapa hari lagi, pepohonan dan pegunungan di bawah menjadi lebih jarang, dan dia akhirnya akan mencapai sisi lain. Han Li segera mempercepat saat melihat ini, namun tepat saat dia terbang di atas gunung yang tandus, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit saat dia tiba-tiba berhenti di tempat. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah tertentu dengan ekspresi kontemplatif. Tak lama kemudian, dia sepertinya telah membuat keputusan dan terbang langsung ke arah yang sama dengan yang baru saja dia perhatikan. Beberapa saat kemudian, dia telah terbang hampir 1.000 kaki, dan dia melihat pohon ungu raksasa di kejauhan yang tingginya lebih dari 30.000 kaki. Di udara di atas pohon raksasa, ada selusin pria dan wanita jahat yang bertarung dengan sekawanan kelelawar merah. Makhluk iblis ini sebagian besar terdiri dari makhluk tahap transformasi dewa, sementara 3 di antaranya berada di tahap tempering tata ruang. Mereka sedang menyiapkan formasi, dan telah memanggil beberapa puluh harta untuk menangkal kelelawar merah tua, yang jumlahnya lebih dari 30. Masing-masing kelelawar ini berukuran sekitar 5 kaki, dan semuanya memiliki simbol setan hitam di sekujur tubuh mereka. Dengan setiap kepakan sayap mereka, semburan angin setan kelabu akan menyapu, dan mereka juga mengeluarkan api hijau dari mulut mereka. Angin meningkatkan nyala api, menciptakan lautan api hijau yang benar-benar menjebak kelompok makhluk jahat di atas pohon raksasa. Meskipun makhluk iblis tidak dapat melarikan diri, 3 makhluk tahap tempering tata ruang di antara mereka mengendalikan beberapa harta yang kuat, dan formasi yang mereka buat cukup dalam, sehingga mereka mampu menahan lautan api untuk saat ini. Ada aroma harum naik dari bawah, dan itu berasal dari beberapa buah hijau seukuran ibu jari yang tumbuh di kanopi pohon yang besar. Han Li tidak terlalu memperhatikan kelelawar dan makhluk jahat, memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada buah-buahan itu sebagai gantinya. Itu adalah buah roh ungu dari pohon cahaya ungu. Pohon cahaya ungu yang begitu besar sangat langka, Han Li bergumam pada dirinya sendiri. Buah roh ungu adalah jenis buah roh langka, dan buah ini tumbuh di pohon sebesar itu, jadi mungkin saja mereka bisa memiliki beberapa efek khusus tambahan. Namun, efek dari buah roh ini hanya berlaku untuk pembudidaya di bawah tahap integrasi tubuh, jadi tidak lagi berguna bagi Han Li. Karena itu, dia dengan cepat menarik pandangannya dan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke sekelompok makhluk iblis. Di antara mereka, makhluk iblis tahap transformasi dewa berada dalam beberapa masalah. Wajah mereka menjadi sangat pucat, dan cukup jelas bahwa mereka akan segera menghabiskan persediaan kekuatan sihir mereka. Jika mereka goyah, maka formasi gabungan mereka akan berantakan, dan mereka semua akan terbunuh bersama dengan 3 rekan spatial tempering stage mereka. Mata Han Li menyipit sedikit, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan bagaimana dia harus memperlakukan situasi ini, salah satu dari 3 makhluk iblis tahap tempering tata ruang tiba-tiba berteriak, "Rekan Taois, saya dari keluarga baik kota Malam Ilusi. Jika Anda bersedia membantu kami, keluarga baik kami pasti akan memberimu pahala yang mahal." Makhluk jahat yang telah berbicara adalah seorang wanita muda cantik dengan gaun hijau yang tampaknya berusia 20-an.
Dia sudah memperhatikan Han Li dan akhirnya memanggil bantuan. Han Li secara alami menyamarkan basis kultivasinya, jadi dia saat ini hanya melepaskan aura spasial tempering stage. Keluarga Bai di kota malam ilusi. Keluarga Bai yang terkenal karena menghasilkan dupa. Han Li bertanya saat ekspresinya sedikit berubah. Aku bisa melihat bahwa kamu pernah mendengar tentang keluarga Bai kami, rekan Taois. Jika kamu mau, aku bisa bersumpah pada iblis batinku bahwa kamu akan diberi hadiah karena menyelamatkan hidup kita. Wanita itu jelas-jelas salah memahami ekspresi ragu Han Li. Han Li terdiam sesaat sebelum menjawab, karena kau berasal dari keluarga Bai, aku berkewajiban untuk membantumu, tapi ku harap kau tidak akan melupakan janjimu. Begitu suaranya menghilang, dia membuat segel tangan, dan tubuhnya membengkak menjadi sekitar 30 hingga 40 kaki sementara sisik hitam muncul di seluruh kulitnya. Tangannya juga berubah menjadi sepasang cakar iblis hitam dengan jari setajam pisau, dan segera setelah transformasi selesai, Han Li bergegas menuju kelelawar merah tua di tengah hembusan angin iblis yang ganas. Angin hitam mencapai kelelawar merah dalam sekejap, dan hampir setengah dari mereka tiba-tiba berbalik ke arah Han Li sebelum meledakkan api hijau ke arahnya dari mulut mereka. Bahkan sebelum api hijau mencapai Han Li, bau busuk dan busuk yang memuakan telah menyapu ke arahnya. Han Li segera menyapu kedua lengan baju di udara, melepaskan dua hembusan angin biru yang ganas, yang membuat nyala api hijau menjauh. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul kembali dari udara tipis di samping kelelawar merah tua beberapa ratus kaki jauhnya dan menyapu kedua lengan di udara, melepaskan lebih dari 100 proyeksi cakar yang benar-benar mencabik-cabik tubuh kelelawar bahkan sebelum sempat berteriak. Kelelawar lainnya secara alami sangat khawatir dengan ini, dan mereka buru-buru berbalik untuk menyerang Han Li, tapi itu sudah terlambat. Han Li telah menghilang di tempat lagi, meninggalkan jejak bayangan hitam di belakangnya saat dia tiba di samping kelelawar jahat lain yang berada lebih dari 100 kaki jauhnya. Proyeksi cakar yang sama meletus, dan kelelawar iblis itu juga diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, Han Li melintasi kawanan kelelawar dengan care seperti hantu, menebas kelelawar dengan setiap serangan yang dia keluarkan. Dalam menghadapi teknik gerakannya yang luar biasa, api hijau yang dilepaskan oleh kelelawar merah tua sebagian besar tidak mengenai apapun oleh udara kosong, dan beberapa semburan api yang berhasil menyerang Han Li benar-benar tidak efektif oleh baju besi hitam yang dia gunakan memakai. Dalam rentang hanya beberapa napas, lebih dari 10 kelelawar iblis telah dibunuh olehnya, dan sekelompok makhluk jahat di dekatnya menatapnya dengan care yang terperangah. Wanita muda spatial tempering stage juga menatap Han Li dengan keheranan di matanya. Mereka telah melawan kelelawar jahat ini selama lebih dari setengah hari, dan mereka sangat menyadari betapa kerasnya tubuh kelelawar ini. Bahkan harta iblis normal tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan pada mereka, dan hanya alat iblis kelas atas yang mampu menyakiti mereka sampai batas tertentu. Kalau tidak, mereka tidak akan terjebak di sini untuk waktu yang lama. Dengan demikian, secara alami mengherankan bahwa Han Li mampu merobek kelelawar malang dengan mudah dengan tangan kosong. Jenis seni iblis apa yang bisa dikembangkan pria ini untuk mendapatkan tubuh fisik yang begitu kuat? Mungkinkah itu salah satu seni iblis kuno yang legendaris? Wanita itu berpikir sendiri dengan care, tertegun. Terlepas dari keganasan mereka, kelelawar iblis menjadi sangat ketakutan dalam menghadapi tampilan kuat Han Li. Namun, tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari antara mereka, dan mereka semua berpisah untuk mengungkapkan kelelawar iblis raksasa yang jauh lebih besar dari yang lainnya. Tidak hanya kelelawar iblis ini yang memiliki aura yang kuat, ia memiliki sepasang tanduk ungu di kepalanya, di mana gumpalan listrik berputar tanpa henti. Itu segera membuka mulutnya untuk meledakkan hamparan api hijau yang luas, yang meliputi area seluas lebih dari 1000 kaki saat melonjak menuju Han Li. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat serangkaian rune hitam meletus dari baju zirah iblisnya untuk membentuk penghalang cahaya di depannya. Begitu lautan api bersentuhan dengan penghalang cahaya hitam, itu secara paksa dibelah dan sama sekali tidak dapat mendekati Han Li. Sedikit amarah muncul di mata kelelawar raksasa itu setelah melihat ini,
dan ia mengeluarkan pekikan tajam saat dua sambaran petir perak meletus dari tanduknya, menabrak langsung ke arah Hon Li. Ekspresi Hon Li berubah sedikit saat dia mengangkat tangan dan mengarahkan dua jari ke depan. Petir yang keras terdengar, dan dua petir biru dan putih keluar dari ujung jarinya untuk melawan petir perak yang mendekat. Memanfaatkan kesempatan ini, Han Li mengambil langkah maju dan menghilang keluar angkasa sebelum langsung muncul kembali di atas kelelawar raksasa, lalu menyapu cakar iblis ke bawah. 5 proyeksi cakar hitam turun dari atas, dan kelelawar raksasa itu segera mengepakkan sayapnya dengan waspada, mendorong dirinya ke samping seperti anak panah yang melaju kencang. Meskipun berbingkai besar, secara mengejutkan dia lincah. Han Li mendengus dengan dingin saat melihat ini dan tiba-tiba menyatukan jari-jarinya, di mana proyeksi 5 cakar itu langsung dipercepat beberapa kali lipat, merobek salah satu sayap kelelawar raksasa itu menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Kelelawar raksasa itu melolong kesakitan, dan sedikit kengerian muncul di matanya yang marah. Ia dengan panik mengepakkan sayapnya yang tersisa beberapa kali sebelum melepaskan benang merah tipis yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya. Benang itu semerah darah, dan begitu muncul, benang itu langsung meledak menjadi awan kabut darah yang menutupi seluruh tubuh kelelawar. Han Li membuat gerakan mencengkeram ke bawah dengan lengannya yang lain juga, memunculkan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya di tengah ledakan fluktuasi spasial, dan awan kabut darah langsung dihancurkan. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya merah menyala tepat saat kabut darah menyebar, dan itu langsung muncul lebih dari 10.000 kaki jauhnya, lalu menghilang ke kejauhan dengan kabur. Penghindaran bayangan darah. Tampilan aneh muncul di wajahnya saat dia mengidentifikasi teknik gerakan yang digunakan kelelawar raksasa itu, tapi ekspresinya kemudian segera kembali normal saat dia mengarahkan pandangannya ke arah kelelawar merah tua yang tersisa. Tanpa kepemimpinan kelelawar raksasa dan banyak dari mereka telah dibunuh oleh Hon Li, kelelawar iblis yang tersisa tidak lagi dapat menimbulkan ancaman yang cukup bagi kelompok makhluk jahat dengan api hijau mereka. Sebaliknya, makhluk jahat memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas, melepaskan kemampuan yang kuat untuk memaksa balik lautan api sedikit demi sedikit. Sementara itu, Han Li hanya menyilangkan lengannya dan melihat dari jauh, tidak menunjukkan niat untuk mengambil bagian lebih jauh dalam pertempuran ini. Kelelawar iblis yang tersisa secara alami memberi Han Li tempat tidur yang luas juga karena takut menimbulkan amarahnya. Sekitar 15 menit kemudian, makhluk iblis akhirnya keluar dari lautan api dan membunuh hampir setengah dari kelelawar iblis yang tersisa. Kelelawar yang selamat dengan cepat melarikan diri, tidak berani berlama-lama di sekitar pohon raksasa itu lagi. Wanita iblis muda itu jelas-jelas pemimpin kelompok ini, dan setelah merawat kelelawar iblis, dia segera terbang ke Hon Li sebelum mengucapkan hormat. Terima kasih atas bantuan Anda, rekan Taois. Nama saya Bai Yunxin. Ini saudara laki-laki saya, Bai Yin dan Bai Ying. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, rekan Taois? Wanita itu berbicara dengan Hon Li dengan sangat sopan. Adapun dua makhluk iblis tahap tempering tata ruang lainnya, Bai Yin adalah seorang pria paruh baya yang tampak biasa, sementara Bai Ying adalah seorang sarjana paruh baya. Keduanya juga buru-buru mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Han Li. Nama keluarga saya Han. Saya hanya seorang kultivator gelandangan, tetapi saya telah mendengar banyak tentang keluarga Bai Anda. Saya pernah mendengar bahwa dupa yang diproduksi oleh keluarga Bai Anda mampu menenangkan pikiran dan menangkal makhluk jahat. Saya ingin melihatnya beraksi, kata Han Li dengan tenang sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Seorang kultivator gelandangan? Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki kekuatan yang luar biasa, Saudara Han. Anda pasti seorang kultivator tak terduga yang jarang menunjukkan dirinya di depan umum. Jika tidak mungkin saya tidak akan pernah mendengar tentang Anda, kata Bai Yunxin dengan tersenyum. Saya bukan kultivator yang tak terduga, tetapi memang benar bahwa saya tidak banyak menunjukkan diri saya di depan umum. Tempat ini cukup jauh dari kota malam ilusi, mungkinkah Anda datang ke sini untuk buah roh ungu ini? Han Li bertanya. Ekspresi Bai Yunxin sedikit berubah setelah mendengar ini, tapi dia dengan tenang bernegosiasi, memang,
keluarga baik kami berencana untuk menyempurnakan jenis piroh yang membutuhkan buah roh ungu ini sebagai salah satu bahan utama. Kami telah menjelajahi dataran ini selama bertahun-tahun dan baru saja menemukan pohon cahaya ungu ini. Jika bukan karena bantuan Anda, tidak mungkin kami bisa mengamankan buah roh ini, jadi kami harus membagi setengahnya dengan Anda. Namun, ini buah sangat penting bagi keluarga baik kita, jadi maukah kamu menerima batu iblis sebagai kompensasi? Tanda petik ganda buka. Hehe, yakinlah, Peribai, aku tidak membutuhkan buah roh ungu ini, jadi kami akan melakukan apa yang kamu katakan, Han Li terkekeh sebagai jawaban. Bayun Xin sangat lega mendengar ini, dan dia tersenyum sambil berkata, terima kasih atas kemurahan hatimu, Saudara Han. Aku akan meminta mereka untuk menyiapkan batu iblis untukmu segera. Setelah itu, dia menginstruksikan yang lain untuk mulai memetik buah roh ungu di pohon raksasa. Setelah buah roh dipetik dan ditempatkan ke dalam kotak khusus, Bayun Xin menyerahkan gelang penyimpanan penuh batu iblis kepada Han Li. Han Li menerima gelang penyimpanan, lalu menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya sebelum menyimpannya dengan tenang. Senyuman Bayun Xin menjadi lebih jelas saat melihat ini, dan dia berkata, kemana tujuan perjalanan Anda selanjutnya, Saudara Han? Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau kembali ke Illusion Night City bersama kami? Ada beberapa produk lokal khusus di kota yang saya yakin akan sangat membantu Anda, dan di atas itu, saya sudah bersumpah pada iblis batin saya untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan kami. Jika Anda kembali ke keluarga baik kami bersama kami senior pasti akan memberi penghargaan yang mahal atas usaha Anda, jadi tolong jangan menolak. Tanda petik ganda buka. Bayun Xin ini jelas cenderung berteman dengan Han Li setelah menyaksikan kekuatannya yang menakjubkan. Ada senior di keluarga baik kita yang juga sangat mahir dalam teknik penyempurnaan tubuh, aku yakin kamu akan mendapat banyak manfaat dengan menerima bimbingan darinya, Saudara Han. Kamu baru saja menyelamatkan hidup kita, jadi aku yakin senior itu tidak akan menolakmu. Bai Ying juga menimpali. Oh, manakah dari keluarga Bai ini? Sepertinya aku benar-benar harus mengunjunginya, kata Han Li dengan ekspresi penasaran. Senior dari keluarga kita ini agak terkenal di alam suci kita, dan dia mengembangkan seni iblis pemurnian surga secara ekstrim. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi leluhur suci, dan dia dikenal sebagai awam Futian. Pernahkah kau mendengar tentang dia, Kakak Han? Bayun Xin menjawab sambil tersenyum. Saya belum, tapi pasti akan menjadi kesempatan yang fantastis bagi saya untuk menerima bimbingan dari seorang senior dengan tingkat penguasaan yang tinggi dalam teknik pemurnian tubuh iblis. Saya tidak berencana untuk pergi kemanapun secara khusus berikutnya, jadi aku akan menemanimu ke Illusion Night City. Kapan kamu berencana untuk kembali ke kota? Aku tidak punya banyak waktu luang, jawab Han Li dengan tenang. Yakinlah, Saudara Han, kami berkelana ke dataran ini hanya untuk buah roh ungu. Sekarang setelah kami mendapatkannya, kami akan kembali ke kota setelah beristirahat selama beberapa hari untuk memulihkan kekuatan sihir kami. Bayun Xin menjawab dengan ekspresi gembira. Han Li mengangguk sebagai jawaban dan tidak mengatakan apa-apa lebih jauh. Setelah itu, mereka menetap di sebuah gunung kecil di dekatnya dan membuka gua tempat tinggal sementara untuk bermeditasi. 5 hari kemudian, setelah anggota keluarga Bai memulihkan sebagian besar kekuatan sihir mereka segera melepaskan bahtera terbang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki, yang membawa mereka dan Han Li kembali ke kota malam ilusi. Beberapa bulan kemudian, ada 7 makhluk iblis Nascent Soul Stage yang dibagi menjadi 2 kelompok yang terkunci dalam pertempuran sengit di perbatasan dataran. 3 dari mereka mengenakan jubah brokat kuning dan memegang 3 belati terbang hitam identik yang melepaskan api iblis hitam. Adapun 4 lainnya, mereka mengenakan jubah putih panjang dan mengendalikan 4 pedang terbang putih tembus cahaya yang melepaskan semburan kepingan salju yang menyapu dalam hiruk-pikuk. Api iblis dan ki glasial terjalin di udara sebelum meledak menjadi bola ki iblis, dan 7 makhluk iblis tampaknya sangat cocok. Di tanah di bawah terbaring bangkai dari apa yang tampak seperti tikus iblis raksasa. Panjangnya lebih dari 100 kaki dengan bulu emas berkilauan, dan cukup jelas bahwa ini bukan binatang iblis biasa.
7 makhluk iblis jelas memperebutkan bangkai ini. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah putih menderu dengan dingin saat dia tiba-tiba menepuk kantong kulit yang tergantung di pinggangnya. Semburan ki hitam segera melonjak, lalu berubah menjadi singa iblis berkepala dua yang mengancam. Singa itu seluruhnya berwarna hitam pekat dan tingginya sekitar 50 hingga 60 kaki. Itu membuka kedua mulutnya secara bersamaan, melepaskan bilah angin hitam-hitam yang tak terhitung jumlahnya. 3 belati terbang berkedip tanpa henti di hadapan hujan bilah angin yang sangat deras, dan mereka dipaksa ke kaki belakang oleh 4 pedang terbang. 3 makhluk iblis berjubah kuning tercengang melihat ini, dan seorang lelaki tua berambut panjang di antara mereka berseru, "Itu singa mimpi buruk. Kamu berani mengeluarkan binatang penjaga keluargamu? Kamu tidak takut dihukum jika ada bahaya yang akan menimpa binatang ini?" Tanda petik ganda buka. Hehe, 3 bagian sampah sepertimu tidak akan bisa menyakiti binatang penjaga keluarga Ning kami. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Aku tidak akan menyerahkan tikus fajar emas ini kepadamu. Si putih pemuda berjubah yang telah melepaskan singa jahat itu mencibir. Ekspresi pria tua berambut panjang menjadi gelap setelah mendengar ini. Salah satu pria berjubah kuning lainnya mengirimkan suaranya kepada pria tua berambut panjang. "Kakak, situasi ini sangat tidak menguntungkan kita harus mundur." Pria tua itu ragu-ragu lama sebelum ekspresi tegas akhirnya muncul di wajahnya. "Aku sudah terjebak di tahap jiwa yang baru lahir selama berabad-abad, dan tikus fajar emas ini sangat langka, itu inti dalam akan sangat penting bagiku untuk membuat terobosan, jadi tolong beri aku bantuanmu. Jika kita berhasil, Anda akan memiliki rasa terima kasih yang abadi." Tanda petik ganda buka. Apakah kamu berencana untuk melepaskan teknik rahasia itu? Tapi jika kamu melakukan itu, tidak hanya esensi sejatimu akan habis, kamu akan dikejutkan oleh berbagai efek samping negatif juga, pria menyela dengan sikap khawatir. "Jika saya tidak bisa maju ke transformasi dewa, maka hidup saya akan segera berakhir, jadi saya tidak punya pilihan selain melakukan pertaruhan ini," kata lelaki tua itu sambil mengertakkan gigi. "Kalau begitu, kami akan melakukan segala daya kami untuk melindungi Anda. Hati-hati, kakak, kami akan mencoba menahan musuh selama mungkin." 2 pria berjubah kuning lainnya setuju serempak setelah bertukar pandang, dan pria tua itu secara alami menyampaikan kata-kata terima kasih kepada mereka. Detik berikutnya, 2 pria iblis berjubah kuning tiba-tiba melangkah maju, dan api iblis di sekitar 2 belati terbang yang mereka kendalikan meningkat sekitar 2 kali lipat. Kedua belati itu kemudian berubah menjadi sepasang ular piton jahat yang berhasil menahan serangan dari pedang terbang dan singa iblis, tetapi menilai dari ekspresi tegang mereka, cukup jelas bahwa mereka tidak akan dapat mempertahankan ini selama terlalu panjang. Sementara itu, pria tua berambut panjang mengarahkan jarinya ke arah pedang terbangnya sendiri, dan pedang itu terbang kembali padanya sebagai seberkas cahaya hitam sebelum menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Segera setelah itu, dia membuat gerakan mencengkeram dengan kedua tangannya, beberapa bilah tipis dan panjang yang menyerupai daun anyaman muncul di antara jari-jarinya. Namun, saat dia hendak menancapkan pedang ini ke dantiannya sendiri, cahaya spiritual tiba-tiba menyala di kejauhan, dan bola cahaya raksasa muncul sebelum meluncur ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Hati pria tua itu tersentak saat dia buru-buru menghentikan apa yang dia lakukan dan berbalik ke arah itu. Di dalam bola cahaya kuning itu ada sebuah bahtera terbang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki, dan itu jelas bukan harta terbang yang bisa dimiliki makhluk iblis normal. Di depan bahtera berdiri beberapa orang, yang menilai ketujuh pejuang itu dari jauh. Mata lelaki tua itu langsung berbinar kegirangan saat melihat bahtera raksasa ini. "Itu tabut kayu kuning luas milik keluarga kita. Mungkinkah senior keluarga kita baru saja kembali dari dataran?" Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan juga, dan 2 pria berjubah kuning lainnya juga melihat dengan gembira, sementara 4 makhluk iblis berjubah putih jauh kurang gembira. Setelah hanya beberapa kilatan, bahtera raksasa muncul di udara di atas 7 makhluk iblis sebelum berhenti. Segera setelah itu, suara wanita yang dingin terdengar. "Bukankah Anda 3 bersaudara dari keluarga paman ke-9 saya?
Mengapa Anda melawan orang-orang ini dari keluarga Ning? Orang yang berbicara tidak lain adalah Bayun Xin, dan dia ditemani di depan bahtera oleh dua saudara laki-lakinya dan Hon Li. Setelah beberapa bulan melakukan perjalanan tanpa henti, mereka akhirnya mencapai perbatasan dataran dan menemukan makhluk iblis yang bertarung ini. Bayun Xin segera mengidentifikasi tiga pria iblis berjubah putih, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Kegembiraan pria tua berambut panjang semakin terlihat saat melihat Bayun Xin, dan dia buru-buru menjawab, Junior Bai Ming memberikan penghormatan kepada seniornya. Anggota keluarga Ning ini mencoba untuk mengambil tikus fajar emas yang kami terbunuh, tolong berdiri untuk kami, senior. Tanda petik ganda buka. Oh, tikus fajar emas cukup langka, sungguh keberuntungan yang luar biasa bahwa Anda bisa memburunya di perbatasan dataran ini. Binatang ini dibunuh oleh junior saya, jadi apa hak Anda untuk mencoba dan menerimanya? Kesal Bayun Xin berkata dengan suara dingin saat dia berbalik ke arah empat pria iblis berjubah putih. Mereka berempat secara alami marah saat mendengar ini, dan pemuda yang telah melepaskan singa iblis berkepala dua membuka mulutnya untuk mencoba dan berdebat, tetapi salah satu temannya segera menutup mulutnya dengan tangan untuk menghentikannya. Setelah itu, mereka menyeretnya pergi dan langsung kabur dari tempat kejadian. Bayun Xin tidak mempedulikan hal ini, dan dia menoleh ke Hon Li sambil tersenyum sambil berkata, maaf kamu harus melihat itu, saudara Han, itu hanya konflik di antara beberapa junior. Melihat seperti yang kita sudah lakukan mencapai perbatasan dataran, kita tidak jauh dari Illusion Night City. Illusion Night City terletak di antara dataran dan Illusion Whole Desert, jadi kita akan tiba kembali di kota dalam waktu sekitar 1 bulan. Tanda petik ganda buka. Begitu, tapi selain Illusion Night City, aku juga sangat tertarik dengan Illusion Whole Desert. Ku dengar itu salah satu daerah terlarang paling terkenal di alam suci kita, jawab Han Li dengan senyum tenang. Bayun Xin agak terkejut mendengar ini, tapi dia tersenyum sedikit menggoda, dan menjawab, hehe, saya tidak berpikir bahwa Anda akan tertarik dengan Illusion Whole Desert, saudara Han. Ini memang akan sangat luar biasa berbahaya bagi orang-orang di luar Illusion Night City untuk menjelajah ke gurun, tetapi jika Anda tertarik, saya dapat memberitahu Anda tentang hal itu secara lebih mendetail selama sisa perjalanan kita. Tanda petik ganda buka. Itu akan bagus sekali, Han Li juga menjawab sambil tersenyum. Dengan demikian, bahtera raksasa terus berjalan, dan Hon Li serta Bayun Xin berjalan menuju kabin tamu bahtera itu. Sementara itu, Bai Yin dan Bai Ying saling tersenyum penuh pengertian saat melihat ini. Adapun pria tua berambut panjang, dia mengulurkan busur gembira ke arah bahtera raksasa sebelum turun ke tanah dengan teman-temannya dan mulai membedah bangkai tikus fajar emas. Adapun apakah mereka telah membunuh binatang itu atau mencuri mangsa dari 4 anggota keluarga Ning, itu tidak lagi penting. Sekitar 5 hingga 6 hari kemudian, bahtera raksasa akhirnya terbang keluar dari dataran, dan pegunungan yang luas muncul di depan, terdiri dari serangkaian pegunungan hijau tua yang membentang sejauh mata memandang. Bahtera raksasa itu terbang ke pegunungan, lalu menghilang ke kejauhan hanya setelah beberapa kilatan. Sekitar sebulan kemudian, sebuah kota raksasa yang dibangun dari material batu kuning muncul di kejauhan di dalam sebuah cekungan. Kota itu membentang seluas hampir 1000 kilometer, dan setengahnya dibangun di samping gunung, sementara separuh lainnya dikelilingi oleh tembok kota yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Seluruh kota diselimuti oleh penghalang cahaya kuning, yang dengan jelas menunjukkan adanya pembatasan shooter yang mendalam. Han Li berdiri di depan bahtera terbang dan menilai kota di kejauhan dengan ekspresi kontemplatif. Ini kota malam ilusi, saudara Han. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kota super di alam suci kita, tapi ini adalah kota yang cukup besar mengingat lokasi geografis yang terpencil. Ada lebih dari 10 raja iblis di kota, dan keluarga baik kita adalah salah satu dari 4 keluarga besar kota. Terlepas dari apakah Anda ingin membeli sesuatu atau jika Anda menemui masalah, Anda harus bisa mendapatkan hasil yang menguntungkan dengan mengungkapkan hubungan Anda dengan keluarga baik kami, kata Bayun Xin sambil tersenyum. Terima kasih, Peri Bai, aku benar-benar berencana untuk membeli beberapa barang di kota, Han Li juga menjawab sambil tersenyum.
Lagi pula kau sendirian, jadi kenapa kau tidak tinggal di pavilion tamu keluarga baik kita, Kakak Han? Dengan basis kultivasimu, aku yakin senior keluarga kita tidak akan keberatan, Bai Yunxin mengusulkan. Apakah Anda masih belum menyerah untuk merekrut saya ke keluarga Bai Anda? Han Li terkekeh mendengar ini. Kamu telah mencapai puncak dari tahap tempering spasial akhir, dan menilai dari betapa mudahnya kamu dapat membunuh kelelawar jahat itu, kamu pasti sangat dekat untuk maju ke tahap integrasi tubuh. Seorang kultivator gelandangan kekuatanmu akan melakukannya dicari dengan penuh semangat oleh kekuatan besar manapun, dan keluarga baik kita tentu saja tidak terkecuali, jawab Bai Yunxin dengan senyum yang sama sekali tidak malu-malu. Sayangnya, aku harus menolakmu lagi. Aku tidak berniat tunduk pada kekuatan apapun. Saat ini aku menghadapi kemacetan besar, dan aku perlu melakukan perjalanan beberapa waktu untuk mendapatkan kesempatan menjadi tuan yang jahat. Sebagai seperti itu, saya tidak akan bergabung dengan kekuatan apapun selama beberapa abad ke depan. Namun, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika saya mempertimbangkan untuk bergabung dengan kekuatan tertentu di masa depan, saya pasti akan memprioritaskan keluarga Bai Anda dalam pertimbangan saya, Han Li menjawab. Aku akan menahan kata-katamu kalau begitu, Kakak Han. Pintu keluarga Bai kami akan selalu terbuka untukmu. Adapun pertemuanmu dengan Futian Senior, aku akan mengaturnya begitu kita kembali. Melihat saat kamu diselamatkan hidup kita di dataran, seharusnya tidak ada masalah mengatur pertemuan. Bai Yunxin menghela nafas dengan sedikit sedih. Tiba-tiba, Han Li mengubah topik pembicaraan dengan sikap yang tampak acuh tak acuh. Aku mendengar bahwa akan lebih baik jika memiliki kuda kadal iblis berkaki 8 jika seseorang melakukan perjalanan melalui gurun Illusion Hall. Apakah keluarga Baimu memiliki salah satu dari binatang iblis ini? Kadal iblis berkaki 8? Apakah kamu berencana memasuki gurun? Saudara Han. Bai Yunxin agak terkejut mendengar ini. Memang, dan berjalan melewati gurun akan memakan waktu terlalu lama, Han Li menjawab dengan tenang. Kami melakukannya, tapi kemungkinan besar Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Tak satu pun dari 4 keluarga besar di kota ini yang mau menjual kadal iblis berkaki 8 kepada orang luar, kata Bai Yunxin dengan alis berkerut. Oh, mengapa begitu? Jika masalahnya adalah harga, maka saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya harus mampu membelinya, Han Li bertanya. Kamu tidak akan dapat membeli kadal iblis manapun, tidak peduli berapa banyak batu iblis yang kamu tawarkan. Kelangkaan dari binatang iblis ini adalah salah satu alasan di balik ini, tetapi yang paling penting, kadal iblis ini membentuk dasar dari keluarga besar kita, jadi mereka sangat penting bagi kami, jawab Bai Yunxin setelah ragu-ragu sebentar. Bagaimana apanya? Han Li benar-benar bingung sekarang. Alasan di balik ini menyangkut rahasia yang tidak akan dapat saya ungkapkan kepada Anda tanpa izin dari senior keluarga kami. Jika Anda mau, Anda dapat bertanya kepada senior Futian tentang hal ini ketika Anda bertemu dengannya. Jika dia memutuskan untuk melakukannya mengungkapkan informasi ini kepadamu, maka tidak akan ada masalah, dan hanya senior yang paling penting dari keluarga kita yang berhak membuat keputusan tentang kadal iblis berkaki 8 ini, jawab Bai Yunxin dengan sikap yang sedikit berhati-hati. Begitu. Sepertinya aku harus berbicara dengan Futian Senior jika aku ingin mendapatkan kadal iblis berkaki 8, kata Han Li dengan sikap kontemplatif. Bai Yunxin mengangguk sebagai jawaban dan tidak mengatakan apa-apa lebih jauh. Pada titik ini, Bahtera Raksasa akhirnya mencapai Illusion Night City, dan itu turun tepat di depan tembok kota yang tingginya beberapa ratus kaki. Ada beberapa makhluk jahat yang masuk dan keluar kota, dan mereka semua segera memberi tempat tidur lebar pada Bahtera Kuning dengan kekaguman dan penghormatan di mata mereka. Sepertinya mereka semua mengenali Bahtera Raksasa ini. Han Li dan makhluk jahat keluarga Bai muncul dari Bahtera, dan Bai Yunxin membuat segel tangan, di mana Bahtera Raksasa itu menyusut menjadi seberkas kecil cahaya kuning yang menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Setelah itu, mereka semua berjalan menuju gerbang kota dengan penuh semangat. Telah lama berada jauh dari rumah, mereka tentu sangat senang bisa kembali. Adapun Han Li, dia tersenyum tipis dan tidak menarik perhatian sedikit pun saat dia berjalan melalui kerumunan.
Ada sekitar selusin penjaga lapis baja yang berdiri di depan gerbang kota, dan mereka segera mengulurkan busur hormat ke arah kelompok Bai Yunxin, lalu menyingkir untuk memberi mereka jalan prioritas ke kota. Orang yang lewat sama sekali tidak menghiraukan hal ini, jelas sudah terbiasa dengan perlakuan diskriminatif ini. Bai Yunxin memberi sedikit anggukan kepada para penjaga sebelum memimpin jalan ke kota, di mana Hon Li segera disambut oleh pemandangan rumah kuning bersahaja yang tak terhitung jumlahnya yang membentang sejauh mata memandang. Ada beberapa jalan yang sangat lebar di antara rumah-rumah ini, jauh lebih sedikit daripada rata-rata kota. Selain itu, sesekali ada bangunan raksasa yang diselingi di antara bangunan-bangunan ini, seperti pagoda dan paviliun bertingkat. Han Li hanya memeriksa sekilas sekelilingnya sebelum menarik pandangannya. Tidak hanya ada larangan terbang di kota, ada juga pembatasan indera spiritual yang sangat kuat. Bahkan dengan indera spiritualnya yang luar biasa, dia tidak bisa merasakan apapun dengan kejelasan yang bagus lebih dari beberapa kilometer jauhnya. Tentu saja, bukan karena Han Li tidak bisa memperluas kesadaran spiritualnya lebih dari itu. Namun, jika dia melakukan itu, dia pasti akan memicu pembatasan, dengan demikian mengekspos basis kultivasinya sendiri. Beberapa saat kemudian, kelompok dari keluarga Bai tiba-tiba berhenti setelah berjalan ke jalan tertentu. Han Li mengangkat alis, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun. Tak lama kemudian, beberapa gerbong yang ditarik oleh selusin makhluk yang mirip kuda dan rusa tiba di ujung lain jalan, lalu dengan cepat berhenti di depan Hon Li dan yang lainnya. Semua gerbong memiliki karakter Bai terpampang di sisinya, dan setiap gerbong itu dikemudikan oleh seorang pria berjubah kulit. Pria di gerbong pertama melompat turun sebelum membungkuk hormat ke arah Bai Yunxin. "Saya memberi penghormatan kepada nyonya muda yang terhormat. Saya dikirim ke sini oleh guru untuk mengantarmu pulang." Bai Yunxin mengangguk sebagai tanggapan sebelum beralih ke Hon Li sambil tersenyum. "Kakak Hon, apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk mengunjungi keluarga Bai kami? Jika kamu kembali ke keluarga bersama kami, mungkin kamu akan dapat bertemu senior Futian hari ini." "Terima kasih atas tawarannya, tapi aku berencana untuk berkeliling kota untuk saat ini, jadi aku akan mengunjungi keluarga Baimu di lain hari," kata Hon Li sambil tersenyum dan dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. "Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Liontin Giok ini adalah sesuatu yang dapat mengidentifikasikanku. Dengan Liontin Giok ini, kamu akan dapat langsung datang dan menemukanku di keluarga Bai kami tanpa ditanyai." Bai Yunxin berkata dengan tatapan sedikit sedih saat dia membalik tangannya untuk menghasilkan lencana giok biru, yang dia lemparkan ke arah Hon Li. Han Li menangkap Liontin Giok itu sebelum melihatnya, di mana ia menemukan bahwa ada beberapa benang merah terjalin di permukaannya, menunjukkan bahwa itu tidak dimurnikan menggunakan giok biasa. Ada gambar seorang wanita yang sedang naik terukir di lencana, dan wanita itu sangat mirip dengan Bai Yunxin. Han Li mengangguk saat dia menyimpan Liontin Giok itu, dan kelompok dari keluarga Bai berangkat dengan kereta yang ditarik binatang buas. Adapun Hon Li, dia segera berangkat ke jalan lain dan menghilang ke kerumunan dalam sekejap mata. Meskipun tidak ada leluhur suci di kota malam ilusi, itu secara alami masih cukup terkenal karena kehadiran lebih dari 10 Raja Iblis, dan jumlah makhluk iblis tingkat tinggi di kota juga jauh melebihi kota-kota normal di dunia skala ini. Berbeda dengan Blood Cross City, kota ini memiliki lebih banyak bangunan dari semua tipe yang berbeda. Tidak hanya toko biasa seperti toko bahan dan bahan, ada juga banyak dojo yang mengajarkan seni iblis tertentu, yang menyajikan pemandangan yang cukup menarik bagi Hon Li. Ini mirip dengan dojo yang mengajarkan seni kultivasi yang berbeda di alam roh, dan Hon Li tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ini selalu ada atau apakah makhluk jahat telah mencuri ide dari alam roh. Saat melewati pagoda tinggi, sedikit kejutan melintas di mata Hon Li saat melihat plakat yang tergantung di atas pintu. Kata-kata Myriad Slave Tower terpampang dengan teksetan besar di plakat, dan ini adalah pertama kalinya Hon Li melihat tempat seperti ini. Jadi, setelah ragu-ragu sebentar, dia menuju ke arah itu dengan ekspresi penasaran. Saat memasuki pagoda, dia mendapati dirinya berada di aula yang megah. Di kedua sisi aula ada sekitar selusin wanita muda jahat dengan gaun perak megah,
menyambut tamu dengan senyum elegan. Di tengah aula ada deretan meja dan kursi batu giok yang rumit, dan ada seorang pria paruh baya berjubah hitam yang sedang melayani 3 tamu dengan beberapa wanita muda yang jahat. Bahkan sebelum Han Li memiliki kesempatan untuk memeriksa sekelilingnya, pria paruh baya itu melihatnya dan segera bergegas ke arahnya setelah menyampaikan permintaan maaf kepada 3 tamu lainnya. "Salam, senior, ada yang bisa saya bantu?" Pria paruh baya itu bertanya dengan hormat. Dia adalah makhluk iblis tahap transformasi dewa, jadi dia secara alami tidak berani memberikan tahap tempering tata ruang yang kuat seperti Han Li bau dingin. "Bangunan macam apa menara budak segudang ini? Aku belum pernah melihat tempat seperti itu di tempat lain," Han Li bertanya. "Ini pasti pertama kalinya kamu mengunjungi Illusion Night City." "Memang, Myriad Slave Tower sangat langka karena mengkhususkan diri dalam menjual budak dan binatang buas," jawab paruh baya. "Budak dan binatang buas." Ekspresi Han Li berubah sedikit setelah mendengar ini. "Memang. Para tamu di sana telah datang ke sini untuk membeli beberapa budak, kamu bisa melihatnya juga jika kamu tertarik, senior. Sedangkan untuk binatang iblis, kami hanya memiliki beberapa keturunan biasa, jadi kemungkinan besar kamu tidak akan tertarik pada mereka." Pria paruh baya itu memperkenalkan sambil tersenyum. "Kalau begitu, aku akan pergi melihatnya," jawab Han Li dengan anggukan. "Hebat. Silakan ikut denganku, senior." Pria paruh baya itu segera memberi isyarat kepada salah satu wanita muda untuk membawa 3 makhluk iblis lainnya, lalu membawa mereka semua ke formasi teleportasi sederhana di sudut pagoda. Ketiga tamu tersebut terdiri dari 2 pria tampan dan seorang wanita anggun. Mereka hanya berada di panggung jiwa yang baru lahir, tetapi mereka hanya menilai Han Li dengan rasa ingin tahu daripada kekaguman dan penghormatan. Han Li melirik mereka sekilas dan menemukan bahwa karakter Ning yang tidak mencolok telah terpampang di masing-masing lengan baju mereka. Mungkinkah mereka dari keluarga Ning? Setelah semua orang melangkah ke formasi teleportasi, pria paruh baya itu melemparkan segel mantra ke arah tepi formasi, dan mereka semua langsung diteleportasi. Detik berikutnya, mereka muncul kembali dalam formasi teleportasi serupa di tingkat pagoda yang berbeda. Han Li membuka matanya dan segera memeriksa sekelilingnya, di mana dia menemukan bahwa ada lorong batu biru yang panjang dan sempit di depan, terletak di antara 2 dinding batu dengan rune yang tak terhitung jumlahnya diukir di permukaannya, dengan jelas menunjukkan adanya batasan. Di sisi lain lorong ada beberapa gerbang emas besar, di depannya masing-masing berdiri 2 penjaga lapis baja yang kekar. Han Li menyapu kesadaran spiritualnya ke arah para penjaga, di mana sedikit kejutan melintas di matanya. Penjaga ini semua adalah boneka humanoid. Paruh baya segera memimpin Han Li dan yang lainnya keluar dari formasi teleportasi, lalu berjalan melalui lorong dan tiba di gerbang emas terdekat. Kedua boneka di depan gerbang tampaknya telah merasakan kedatangan mereka, dan mereka berbalik ke arah kelompok itu sambil mengacungkan tombak mereka, tampak seolah-olah mereka akan menyerang siapa saja yang berani mendekati mereka. Paruh baya tetap benar-benar tidak bingung dan membalikan tangannya untuk menghasilkan lencana logam, lalu melambaikannya ke depan sambil mengucapkan mantra pendek dan sederhana. Cahaya dingin di dalam mata boneka itu langsung memudar, dan mereka juga meletakkan tombaknya lagi. 3 makhluk iblis dari keluarga Ning tidak mempedulikan ini, tetapi Han Li dengan hati-hati memeriksa sepasang boneka dengan cahaya biru berkedip melalui matanya, lalu tiba-tiba bertanya dengan suara penasaran, "Boneka ini tampaknya lebih kuat daripada rata-rata panggung jiwa yang baru lahir, tetapi metode penyempurnaan yang digunakan pada mereka tampaknya cukup istimewa. Apakah pagoda Anda menyempurnakan boneka ini sendiri atau membelinya dari tempat lain?" Menurut informasi yang dia kumpulkan tentang Elder Devil Ray Alam, kedua boneka ini jelas belum disempurnakan menggunakan salah satu dari beberapa jenis teknik pemurnian umum di Elder Devil Ray Alam. Metode penyempurnaan dan bahan yang digunakan sama-sama sangat kasar, tetapi kekuatan boneka itu memungkiri pengerjaan yang kasar, dan itu cukup menarik bagi Han Li. Hehe, memang, metode penyempurnaan yang digunakan untuk boneka kristal iblis ini agak istimewa. Mereka tidak bisa dimiliki dan dikendalikan oleh indera spiritual, tapi mereka bisa menyelesaikan beberapa tugas sederhana sambil dikendalikan oleh harta yang disiapkan sebelumnya.
Mereka dibuat menggunakan teknik pemurnian rahasia pagoda kami yang tidak dijual di tempat lain, tetapi jika Anda tertarik, kesepakatan tidak sepenuhnya tidak bisa dinegosiasikan, pria paruh baya itu menjawab sambil tersenyum. Boneka kristal iblis ya? Aku memang tertarik dengan mereka, tapi kita akan membahasnya nanti, jawab Han Li acuh tak acuh. Pria paruh baya itu sedikit kecewa mendengar ini, tapi dia tetap mempertahankan senyumnya saat menjawab, baiklah, kalau begitu aku akan membuka gerbangnya sekarang. Segera setelah itu, dia melangkah ke gerbang emas sebelum menekan lencana logam ke sana. Gerbang emas terbuka dengan sendirinya, dan cahaya putih samar keluar dari dalam. Paruh baya kemudian melangkah ke samping dan membuat isyarat tangan yang mengundang. Meskipun 3 makhluk iblis lainnya berasal dari keluarga Ning, mereka tidak berani untuk tidak menghormati tahap tempering tata ruang seperti Han Li, jadi mereka bisa menunggunya untuk masuk lebih dulu. Han Li mengangguk sedikit sebelum berjalan melewati gerbang. Di luar gerbang ada beberapa formasi dengan ukuran berbeda, yang membentuk serangkaian penghalang cahaya putih silinder, di dalamnya ada puluhan pria dan wanita jahat dengan pakaian berbeda. Semua dari mereka memiliki pola setan samar di wajah mereka, yang dengan jelas menunjukkan batasan telah ditempatkan pada tubuh mereka. Yang memiliki basis kultivasi tertinggi di antara mereka hanya di tahap formasi inti, sedangkan yang terlemah hanya di tahap kondensasi Qi. Pria paruh baya itu hendak mulai berbicara lagi, tetapi Han Li menyela, kamu bisa pergi sekarang, aku akan melihat sendiri di sini. Pria paruh baya itu secara alami tidak berani berbicara lebih jauh setelah mendengar ini. Kalau begitu, aku akan pergi dan melayani tamu lain, maafkan aku, senior. Dengan demikian, pria paruh baya berjalan ke orang-orang dari keluarga Ning. Teman-teman tahu, jika kamu ingin membeli beberapa budak, maka yang ini harusnya ideal. Mereka adalah makhluk Earth Yin dari dalam gurun Illusion Hall, dan tidak hanya mereka semua mahir dalam seni iblis atribut bumi, sekali mereka mencapai kedewasaan, semuanya menjadi pria tampan dan wanita cantik. Yang terpenting, mereka memiliki bakat yang layak dan dapat dipupuk ke panggung jiwa yang baru lahir dengan sedikit usaha. Bahkan, mungkin saja mereka bisa maju ke tahap transformasi dewa. Han Li secara refleks berbalik ke arah makhluk bumi Yin setelah mendengar istilah Illusion Hall Desert, dan di sana, ia menemukan 8 pria dan wanita muda acak-acakan yang tampak berusia sekitar 13 hingga 14 tahun. Mereka semua berada di tahap pendirian yayasan, namun tampaknya cukup lemah. Makhluk bumi Yin? Itu sangat jarang terlihat di pagoda ini. Tetapi apakah mereka benar-benar memiliki bakat sebaik yang Anda nyatakan? Seorang pria muda dari keluarga Ning dengan sisik merah di wajahnya bertanya dengan sikap skeptis. Hehe, kalau kamu nggak percaya sama aku, kamu bebas memeriksa umur tulang mereka. Bukankah itu sudah cukup membuktikan bakat mereka bahwa mereka bisa mencapai Foundation Establishment Stage di usia yang begitu muda? Paruh baya menjawab dengan percaya diri. Bagaimana kami tahu jika pagoda Anda belum memberi mereka beberapa pil untuk memanfaatkan potensi laten mereka? Wanita dari keluarga Ning bertanya sambil tersenyum. Senyum masa muncul di wajah pria paruh baya itu saat dia menjawab, pil-pil itu semuanya cukup mahal, kami tidak akan menggunakannya pada beberapa budak. Selain itu, selalu ada tanda-tanda yang dapat dideteksi untuk menunjukkan konsumsi pil seperti itu. Pagoda kami tidak akan berani mengambil risiko menyinggung keluarga Ning Anda karena hal seperti ini. Jika Anda tertarik pada mereka, Anda dapat mengambilnya segera setelah mengeluarkan batu iblis yang diperlukan. Ketiga orang dari keluarga Ning tampaknya telah diyakinkan, dan mereka mulai menegosiasikan harga yang bertentangan dengan terus berlama-lama pada topik bakat makhluk bumi Yin. Sekitar 15 menit kemudian, mereka akhirnya mencapai kesepakatan, dan wanita dari keluarga Ning mengeluarkan sejumlah besar batu iblis, lalu pergi bersama kelompok makhluk bumi Yin. Setelah kepergian mereka, pria paruh baya itu kembali ke Han Li dengan sikap hormat. Apakah salah satu budak ini menarik perhatian Anda, senior? Jika tidak, saya bisa membawa Anda ke tempat lain. Mungkin akan ada budak lain yang lebih Anda sukai. Tidak perlu itu, lagi pula aku sudah terbiasa bepergian sendiri. Ajak aku melihat boneka kristal iblis yang dijual pagodamu, jawab Han Li.
Kalau begitu, aku akan membawamu ke tingkat lain untuk memeriksa boneka-boneka itu." Pria paruh baya itu segera menjawab dengan sikap patuh. Setelah itu, dia berjalan keluar ruangan, lalu melambaikan lencana logamnya untuk menutup gerbang sebelum berjalan ke formasi teleportasi tempat mereka berasal. Han Li mengikuti dengan care, tanpa ekspresi, namun saat mereka hendak melangkah ke formasi, ledakan dengungan terdengar, diikuti oleh beberapa sosok humanoid yang muncul di tengah kilatan cahaya putih. Ekspresi pria paruh baya sedikit tersendat saat melihat ini, dan dia mengintip ke dalam formasi, di mana ekspresinya segera menjadi sedikit gelap. Orang-orang yang baru saja muncul dalam formasi terdiri dari 4 penjaga iblis lapis baja hitam, seorang pria tua berjubah brokat, dan seorang wanita muda berjubah biru. Pria tua itu berada di tahap transformasi dewa, sedangkan wanita muda itu berada di tahap formasi inti dan cukup cantik. Namun, dia memiliki lapisan pola iblis hitam di sekujur tubuhnya untuk membatasi basis kultivasinya, dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah budak yang baru tiba. Han Li secara refleks menyapu indera spiritualnya ke arah wanita muda itu, di mana murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi dengan ketidakpercayaan. Ekspresi pria tua itu juga menjadi gelap saat melihat paruh baya, setelah itu dia menyapa dengan senyuman palsu, "Salam, penjaga toko Fang, apakah Anda membawa tamu ini ke sini untuk memilih beberapa budak? Jika tidak ada dari mereka yang disukainya, saya memiliki beberapa budak baru yang mungkin menarik baginya." "Tidak perlu itu. Senior Han lebih tertarik pada boneka kristal iblis, jadi kamu bisa menyimpan budakmu untuk dirimu sendiri, penjaga toko Wang," jawab paruh baya dengan suara dingin, dan mereka jelas tidak berhubungan baik. Ekspresi pria tua itu berubah sedikit setelah mendengar ini sebelum dia menoleh ke Han Li dengan hormat. "Maafkan saya atas kekasaran saya, Senior Han. Jika Anda tertarik dengan boneka, saya punya beberapa yang luar biasa yang bisa saya tunjukkan. Apa yang kamu coba lakukan, penjaga toko Wang?" "Aku melayani Han Senior, dan aku memiliki lebih dari cukup boneka kristal iblis dalam koleksiku untuk dipilih oleh Han Senior, jadi kamu harus fokus pada apa yang kamu lakukan. Ambil ini budak barumu, dan budak ini tidak memiliki jejak ki jahat di tubuhnya. Dia bukan dari alam suci kita," seru pria paruh baya saat dia mengalihkan perhatiannya ke wanita muda itu. "Hehe, apakah kamu baru saja mengetahuinya? Wanita ini bukan budak biasa, dan aku telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya. Mengesampingkan itu untuk saat ini, aku telah melihat boneka kristal iblis milikmu. Mungkin saja cukup untuk membodohi beberapa makhluk panggung jiwa yang baru lahir, tapi mereka pasti akan menjadi penghinaan bagi Mace Han Senior," penjaga toko Wang terkekeh. "Beraninya kamu?" Pria paruh baya itu segera marah, hanya untuk Han Li yang tiba-tiba mengangkat tangan dan menyela, "Kita akan membicarakan tentang boneka kristal iblis nanti. Berapa harga jual dia? Aku akan membawanya." Han Li menunjuk wanita muda berjubah kuning saat dia berbicara. "Maafkan saya, Senior, tapi dia sudah diambil oleh orang lain, jadi saya tidak akan bisa menjualnya kepada Anda." Lelaki tua itu buru-buru berkata dengan senyum minta maaf. "Oh, bisakah budak disimpan di Myriad Slave Tower?" Han Li bertanya sambil menoleh ke pria paruh baya di sampingnya. "Sama sekali tidak. Pagoda kami selalu beroperasi dengan dasar siapa cepat dia dapat. Penjaga toko Wang, mengapa Anda tidak bisa menjual budak ini kepada Han Senior? Apakah Anda khawatir dia tidak akan mampu membelinya?" Pria paruh baya itu bertanya sambil tersenyum. "Ini adalah budak yang diminta oleh Senior Zhao Wenhao. Jika saya menyerahkannya kepada orang lain, siapa yang akan menjawab?" Senior Zhao, pria tua itu membentak. "Apa? Budak ini diminta oleh Senior Zhao?" Pria paruh baya itu menarik napas tajam setelah mendengar ini sebelum menoleh ke wanita muda dengan ekspresi ragu-ragu. "Siapa Zhao Wenhao ini?" Han Li bertanya dengan tenang. Pria paruh baya itu tersendat sedikit sebelum menjawab dengan senyuman yang dipaksakan, "Senior Zhao adalah tuan dari keluarga Zhao. Tidaklah bijaksana untuk menyinggung perasaannya atas budak tahap formasi inti belaka, Chuan dari keluarga Zhao. Dia pasti seorang kultivator tempering tata ruang juga. Bagaimanapun, aku akan membawanya. Jika dia keberatan, maka dia bisa datang dan menemukanku sendiri,
jawab Han Li dengan senyum dingin. Ekspresi pria paruh baya dan pria tua berubah setelah melihat ini. Pria paruh baya itu masih ingin mengatakan sesuatu lebih jauh, tetapi Han Li tiba-tiba melangkah ke depan dan muncul di antara 4 penjaga lapis baja dalam sekejap, lalu mengulurkan tangan untuk meraih lengan wanita muda itu sebelum muncul kembali di tempat aslinya dalam sekejap. Semuanya terjadi dalam rentang satu tarikan napas. Pria tua itu tersendat sedikit sebelum segera berkobar dengan amarah. Apa artinya ini, senior? Apakah Anda berencana untuk mengambil budak dari pagoda kami dengan paksa? Anda mungkin makhluk spasial tempering stage, tapi pagoda kami juga tidak boleh dikacaukan. Keempat penjaga iblis dengan tergesa-gesa mengangkat senjata mereka dengan sikap waspada, dan pria paruh baya itu secara refleks mundur beberapa langkah sebelum membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Adapun wanita muda berjubah kuning, dia menatap Han Li dengan ekspresi bingung. Han Li benar-benar mengabaikan ancaman pria tua itu dan langsung menyuntikkan gumpalan kekuatan sihir ke tubuh wanita muda itu melalui lengannya, di mana ekspresinya berubah secara drastis. Tidak salah lagi, ini benar-benar seni kultivasi. Jika Anda tidak dapat membuat keputusan tentang ini, maka diamlah. Saya akan menemukan orang lain yang dapat membuat keputusan untuk diri saya sendiri. Han Li mendengus dingin sebagai seorang yang sangat ekstrim. Aura menakutkan meletus dari tubuhnya, mengambil 2 makhluk iblis tahap transformasi dewa dan melemparkan mereka kembali lebih dari 100 kaki. Hanya setelah punggung mereka menabrak dinding pagoda barulah mereka berhasil menenangkan diri, tetapi wajah mereka menjadi benar-benar pucat, dan mata mereka dipenuhi keheranan. Adapun 4 penjaga iblis, mereka langsung terhempas ke tanah dan benar-benar tidak bisa bergerak oleh aura yang menghancurkan. Han Li telah berusaha untuk melindungi wanita muda berjubah kuning itu, jadi dia tetap tidak terpengaruh, tapi dia juga benar-benar tercengang. Aura yang terpancar dari tubuh Han Li terus membengkak secara drastis, dan itu meliputi seluruh pagoda. Semua batasan di pagoda mulai bergetar di hadapan auranya yang menakutkan, dan sirne yang keras mulai menggelegar. Keributan yang begitu keras secara alami mengingatkan makhluk iblis yang lebih kuat di pagoda. Ada 2 pria tua iblis yang bermeditasi di ruang rahasia di tingkat tertinggi pagoda, dan segera setelah mereka merasakan aura ini, mereka segera muncul sebelum terbang keluar dari ruang rahasia secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, sepasang pria tua spasial tempering stage telah muncul di hadapan Han Li, dan mereka dengan hormat menyebut Han Li sebagai raja jahat tepat di depan mata kedua pemilik toko yang tidak percaya. Pada titik ini, Han Li sudah menarik auranya yang besar, dan dia menilai 2 pria tua spasial tempering stage dengan dingin saat dia berkata, "Saya ingin membelinya, apakah Anda memiliki keberatan?" Tentu saja tidak. Merupakan suatu kehormatan besar baginya untuk menarik minat tuan iblis yang terhormat seperti Anda, senior. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat memilikinya secara gratis, kata salah satu pria tua, dan temannya mengangguk setuju. Keduanya secara alami menyadari bahwa semua penguasa iblis adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kebanyakan dari mereka memiliki kepribadian yang sangat aneh. Jadi mereka pasti tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Hehe, tidak benar bagiku untuk mengambilnya secara gratis, ini beberapa batu iblis. Selain itu, ada hal lain yang ingin aku diskusikan dengan kalian berdua. Han Li terkekeh sambil mengangkat lengan baju untuk melepaskan gelang penyimpanan yang diisi dengan batu iblis. Salah satu pria tua menangkap gelang penyimpanan, dan dia tidak berani mengembalikannya, jadi dia hanya bisa menyimpannya. Apa yang bisa kami lakukan untuk Anda, senior? Selama itu dalam kemampuan kami pasti tidak akan menolak. Ada hal lain yang harus saya tangani untuk saat ini, jadi kita akan membahasnya nanti. Saya harap pagoda Anda akan memuaskan saya lagi saat saya kembali lagi nanti, kata Han Li. Begitu suaranya menghilang, cahaya hitam keluar dari tubuhnya, menyapu wanita muda berjubah kuning itu sebelum terbang menuju salah satu dinding pagoda sebagai seberkas cahaya. Sebuah ledakan yang bergema terdengar, dan seberkas cahaya dengan mudah menembus batasan di dinding sebelum menghilang dalam sekejap. Kedua pria tua spasial tempering stage hanya bisa bertukar senyum masam saat melihat ini.